Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi terakhir pada bab kalor, yaitu tentang perpindahan kalor. Bersama saya, Bu Ari. Pada materi sebelumnya, tentu kalian masih ingat bukan bahwa yang dinamakan dengan kalor adalah suatu bentuk energi yang dapat berpindah secara spontan dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang bersuhunya rendah. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimanakah cara perpindahan kalor tersebut dari satu benda menuju ke benda yang lainnya. Jenis perpindahan kalor dibedakan menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan kalor yang pertama adalah konduksi. Nah, apa sih konduksi itu? Jadi, konduksi disebut juga dengan rambatan, yang merupakan suatu perpindahan kalor dengan menggunakan perantara melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya adalah memanaskan logam. Jadi, saat kita memanaskan suatu logam, maka kalor akan berpindah dari sumber panas menuju ke tangan kita. Seperti contoh pada gambar. Nah, berdasarkan arah rambatan dan juga berdasarkan jenisnya, yang dinamakan dengan konduksi memiliki 2 jenis perantara. Yang pertama adalah penghantar kalor yang baik, dinamakan dengan konduktor. Contoh dari konduktor itu sendiri ada berbagai jenis logam seperti besi, baja, tembaga, seng, dan aluminium yang dapat kalian lihat dalam gambar di bawah ini. Berikutnya adalah isolator atau penghantar kalor yang kurang baik. Isolator merupakan sebuah penghantar yang bahkan tidak bisa menghantarkan kalor dari satu benda ke benda yang lainnya. Contoh dari isolator adalah benda-benda yang merupakan jenis bukan logam, seperti kayu, kaca, kertas, plastik, benang, karet, dan lain sebagainya. Perpindahan kalor yang kedua yaitu konveksi. Konveksi atau yang sering disebut dengan aliran adalah perpindahan kalor tanpa disertai perantara dan melalui suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut karena adanya perbedaan massa jenis zat. Ketika terjadi perpindahan kalor secara konveksi biasanya terjadi pada zat cair dan juga zat gas, sedangkan konduksi biasanya terjadi pada zat padat. Contoh dari aliran atau konveksi yang pertama adalah terjadinya angin laut. Pada proses perpindahan atau terjadinya angin laut, udara yang bertekanan tinggi berasal dari laut akan menuju ke tempat atau daratan yang memiliki tekanan udara lebih rendah. Artinya, kalor akan berpindah dari laut yang suhunya lebih tinggi menuju ke daratan yang suhunya lebih rendah. Sedangkan contoh yang kedua adalah terjadinya angin darat. Angin darat berhembus dari darat menuju ke laut karena perbedaan tekanan. Pada angin darat, tekanan lebih tinggi terdapat di daerah daratan, sedangkan tekanan yang lebih rendah terdapat di daerah lautan. Itulah mengapa udara berpindah dari tekanan tinggi dan juga suhu yang lebih tinggi menuju ke tekanan rendah atau suhu yang lebih rendah. Jika angin laut terjadi pada siang hari, biasanya angin darat terjadi pada malam hari. Sekarang yang selanjutnya adalah radiasi. Radiasi itu sendiri adalah pancaran atau perpindahan kalor tanpa adanya zat perantara sama sekali. Dalam radiasi, kita mengenal ada 2 jenis permukaan atau bahan yang dapat menyerap dan juga tidak dapat menyerap radiasi. Yang pertama adalah permukaan hitam dan kusam merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang baik. Sedangkan permukaan putih dan mengkilap merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang buruk. Itulah mengapa ketika kita berada di tanah lapang,
Biasanya ketika menggunakan baju hitam, lebih terasa panas bila dibandingkan dengan baju yang putih. Berikutnya, contoh dari radiasi adalah yang pertama, api unggun, dan yang kedua adalah cahaya matahari. Pada kedua bahan atau pada kedua benda ini, panas atau kalor dari masing-masing sumber akan terpancar langsung ke udara di sekitarnya atau ke wilayah di sekitarnya, sehingga wilayah di sekitarnya merasakan panas atau kalor yang sama tanpa adanya perantara. Nah, itu tadi adalah contoh dan pengertian dari 3 jenis perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Berikutnya yang akan kita bahas adalah sebuah benda atau sebuah alat yang menggunakan prinsip isolator untuk menghambat panas agar tidak masuk ke dalam benda tersebut, yaitu termos. Sekarang yuk kita lihat dari gambar termos, terdapat beberapa bagian atau bahan yang wajib kalian kenal. Yang pertama adalah permukaan perak yang terdapat di lapisan dinding kaca. Yang kedua adalah dinding gelas yang tebal. Kemudian yang ketiga adalah vakum atau ruang hampa udara. Dan yang terakhir adalah sumbat gabus atau plastik. Apa saja sih fungsi dari bahan-bahan tersebut? Yang pertama, mari kita lihat permukaan perak atau permukaan yang mengkilap pada dinding kaca. Fungsinya adalah menahan kalor dari air panas supaya tidak diserap oleh dinding dan agar tidak terjadi perpindahan kalor secara radiasi. Hal ini menyebabkan kalor tertahan di air panas sehingga air panas akan tetap awet. Yang kedua adalah dinding gelas yang terbuat dari kaca. Dinding gelas juga bertujuan untuk mencegah perpindahan kalor secara radiasi. Yang ketiga adalah ruang vakum. Ruang vakum atau ruang hampa udara terdapat di sebelah luar atau di tepi dari termos. Fungsinya adalah untuk membatasi kemungkinan panas hilang dari dalam atau masuk ke dalam termos dengan konveksi. Artinya ruangan vakum ini bertujuan untuk mencegah perpindahan kalor secara konveksi. Yang terakhir adalah sumbat gabus atau tutup gabus, bisa juga dengan menggunakan bahan yang lain seperti plastik. Tujuannya adalah mencegah perpindahan kalor secara konduksi. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan videonya dan tetap selalu ingat untuk mematuhi protokol kesehatan dan belajar secara mandiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.